lagi buat edisi review game antara Manchester United melawan Arsenal weekend kemarin yang berakhir dengan skor 2-1 untuk United melawan tim yang nggak berniat main sebenarnya. Untuk fans Arsenal, my first question, handshake please. Please. What the hell is that? To be honest, gue juga nggak tahu ya. Gue cuma ngeliat satu tim tahu caranya main gimana, punya game plan yang jelas. Dari tim Arsenal? Itu jelas bukan Arsenal. Gue lihat satu tim yang kayak nggak punya plan, nggak ada urgency mainnya, kebingungan, dan kalau bukan karena finishing United yang kurang baik untungnya pada malam itu, dan beberapa penyelamatan gemilang dari Manone, it could have been worse. So a lot of reasons buat gue khawatir about what's happening at Ashford Road. It's the Arsenal way. Bentar, United. Gue nggak ngerasa United main sebagus itu malam itu. No. Harusnya bisa lebih gede menangnya kalau yang bagus. Gimana Ferdinand? I don't think it should be 8-2 ya. No. Tapi kemarin I don't think main sebagus itu juga. Tapi kalau gue bilang minggu lalu dan minggu sebelumnya, Man United dapat 3 angka. So good ya. Tapi sorry, yeah, I think kemarin gue sebagai seorang fans sepak bola, gue ngeliat pertandingan yang bermutu. Kalau gue kemarin ya, I was expecting like a good game, a lot of goals karena defense mainnya jelek. Apparently Man United juga nggak bawa permainan terbaiknya dan Arsenal apalagi gitu kan. Gitu. At the end of the day, I still believe Arsenal perlu banyak perbaiki. Ya, butuh banyak perbaikan. Perbaikan ya. That's most definitely. Yeah. And Man United juga perlu banyak perbaikan. I think tapi sebenarnya sebelum kita ngomong banyak perbaikan, mungkin perbaikan dari segi finishing jelas ya. Ya banget. But I think tadi gue ngomong soal game plan ya. Gue bilang sebenarnya perbedaan kedua tim yang paling gede selain masalah yang tim Arsenal nggak ada seperti sama sekali adalah MU punya game plan. Okay, stop Arsenal from playing and hit them on the break. Yeah. And Arsenal selalu kelihatan vulnerable, ruang gapnya banyak banget, khususnya di sektor kiri yang dijaga oleh seorang back yang gue agak malu nyebut dia sebagai pemain Arsenal setelah melihat aksinya ketika halftime, Andre Santos. Yang lagi mikir nih jersey Van Persie mau dijual di eBay gitu ya. Iya. Gue nggak tahu kenapa dia butuh duit. Pemain bola mahal gitu. Well, gue actually gue liat Arsenal kan main bener-bener gak ada mental, gak ada spirit. Seolah-olah nggak ada yang ngangkat. Iya, seolah-olah kayak semua family mereka lagi disandera. Kalau nyetak gol gue bunuh saudara lo gitu kan. Kayak gitu kan ngapain? Lo lagi ngutip artikel di Bola Tonton. Betul. Oke. Jadi gini, Arsenal selalu bilang bahwa masalah mental. Mental itu kan sebuah hal yang abstrak ya, yang tidak bisa lo nilai gitu kan. Tapi susah untuk ngomongin mental pada waktu Arsenal mainnya kayak gitu. Iya, mainnya loyo, iya. Definitely nggak ada yang ngangkat. Tapi gue pengen coba nge-expand ya. Gue nggak tahu is it mental, pasti ada suatu defisit di situ ya. Mungkin satu sosok yang dan gue sebenarnya lumayan sering defensif kalau ngomongin dia ya, karena jasanya buat Arsenal dalam membangun klub dari bawah ke atas, mengubah filosofi bolanya gede banget. Tapi menurut gue Arsene Wenger has to shoulder some of the blame of what happened di pertandingan itu. Tadi gue ngomong soal game plan, Arsenal sama sekali tidak menawarkan suatu taktik, untuk memanfaatkan, mengeksploitasi kelemahan United. Menurut gue, United itu kelemahannya di belakang. Kadang-kala mereka suka nyerang lewat flanks, tapi suka terekspos juga. Evra udah bukan jadi back yang paling cepat di dunia. Ferdinand sama Evans, Ferdinandnya udah tua. Kenapa nggak ada injection of pace-nya? Kenapa Theo yang mainnya bagus lawan Reading? Oke lah cuma Reading, tapi setidaknya gue melihat tadi kita ngomongin soal spirit juga, dia berusaha ngangkat timnya midweek. Kenapa dia nggak dimainin? Apakah itu ada hubungannya sama masalah kontraknya dia yang belum selesai? Maybe. Tapi the way I see it, football is about getting the results. And gue ngeliat Arsenal masang tim kemarin to get the results. There wasn't any confidence. Dan kalau misalnya kita ngomong soal ngangkat mental, second point, ngangkat mental bukan hanya tugas pemain, itu tugas pelatih juga. What did he say during halftime? Because whatever did Wenger say at halftime, gue ngeliat ada efek. Gue tahu yang ngomong apa. Especially sama Andre Santos. Get off the shirt on your shoulder. Oke, Gunter.
ini kan yang memprihatinkan bahwa United main juga nggak bagus. Nggak bagus. Dan menurut gue lawan tim yang lebih Sorry, boleh nggak framing katanya juga bukan nggak bagus, tapi biasa aja karena tidak dipaksa untuk bermain bagus. Oke. Gua rephrase. United mainnya jelek, tapi gara-gara tim lawan yang lebih jelek lagi, gitu makanya tetap bisa menang. Nah, masalahnya gini, kalau tapi Van Persie oke lah, dia Talisman gitu kan. Tapi gue juga nggak melihat bahwa Ashley Young tuh ngapain sepanjang pertandingan gitu. Dia tengahnya tetap ngapa-ngapain. Menurut lo, what's your verdict? My verdict was ya kayak gue bilang tadi, I don't think United main segitu bagusnya gitu loh. Dan Ashley Young dulu gue ngeliat Ashley Young di Aston Villa kayaknya jago ya. Iya. Dia gak sih? Dia kayak winger gitu, ada pace. Waktu 82 musim lalu dia 2 gol gila. Iya benar kan gitu. Iya kan? Dan dia kreatif banget and everything gitu. He was the man di Aston Villa gitu kan. But lately gue ngeliatnya either formasi nggak cocok atau dia emang baru sembuh dari cedera. Ya kan? Itu ada poinnya juga kan, baru sembuh cedera. Tapi dari tadi gue juga ngeliat kemarin kadang-kadang Man United harus dibobolin dulu untuk main bagus. Ya gak sih musim ini? Ya gak sih kayak ketinggalan 1-0 menit kelima tiba-tiba dia play like super good gitu kan, tiba-tiba gitu kan. Iya, dia play good. Tapi but this time gue ngeliat kayak mereka udah up by 1 goal, menit kelima kalau salah Robin van Persie, dan abis itu mereka kayak ya udah deh turun gear lagi. This is kalau penjelasan gue tentang itu ya, kenapa MU nggak main katakanlah sebagus itu? Sesimpel karena Arsenal tidak menuntut mereka untuk main bagus. They didn't have a game plan. Otomatis semua kelemahannya, semua hal yang dibahas oleh semua pundit pengamat taktik sebelum pertandingan kejadian semua. Benar. So why play that hard when you don't need to do it, you know? Main aja susah. I mean just contohnya Ashley yang tadi. Oke, dia nggak usah nyerang mana-mana. Ujung-ujungnya back Arsenal akan maju. We just have to, punt the ball over. Percy will go into the empty space. Dan gue setuju banget ya. Kemarin gue pas menit 60 ya, gue dengar komentator bilang gini, this is a game made for Theo Walcott gitu kan. Komentator bilang gitu kan. Nah, Ustaz bener banget. Kenapa nggak masukin Theo Walcott gitu loh? Kenapa? Masalah kontrak, I don't know gitu. Kenapa nggak masukin Chamberlain? Oh, he's injured gitu. Yang masuk terakhir siapa? Arshafin kan? Arshafin. Oke, nyari good game sebelum bener nggak? Lawan apa sih itu? Yang goal segala macam. He was the savvy player gitu. Tapi kemarin pas gue ngeliat dia main, it was the same guy yang kenapa orang Arsenal udah gak suka lagi sama dia, ya gak sih? And dia baru main like 5 minutes, yellow gitu kan. So gue sih ngeliatnya Arsenal punya masalah, mereka mungkin masih punya masalah chemistry, mereka juga pemain, and let's be honest aja ya, Poldi sama Giroud mereka belum nyambung, masih baru banget kan. You cannot, Rome wasn't built in one day, we all know that. Betul. Rome is not built in one day. Tapi look, gue ngomong to every Arsenal fan out there ya. Last season, awal musim, big crisis, okay? And I'll give credit where credit is due. Wenger did a decent job. Ujung-ujungnya ngebawa tim itu yang compang-camping di awal musim, jadi peringkat 3. Musim ini, Van Persie dan kawan-kawan dijual untuk dengan gap yang lumayan lama sampai awal musim. Oke lah, gue ngerti. Gue memaklumi seorang pemain yang liga asing mau sebagus apapun, we have to give them time to adapt. Untuk ngejel, oke? Biasanya 6 bulan, Edin Dzeko 6 bulan pertama was like shit, could not hit the bar door. Tapi ujung-ujungnya he became a decent player, and I think David Silva was pretty like that too. But then again, Wenger should have seen this happening. It's like this is a risk yang dia akan sengaja ambil, dan ujung-ujungnya dia percaya kalau dia bisa ngejar posisi keempat. Ada artikel di Le Grove kalau nggak salah ngomongin, it's like Arsenal are always setting themselves for a false down gitu ya. The way I see it, even if Arsenal mendapat trofi mereka, ini goal settingnya memang bermasalah kadang-kala, which is peringkat 4. Karena duit Liga Champions. Menurut gue memang harus ada trofinya sih buat peringkat 4. Iya, juara harapan 1 gitu. Cuma the thing is for me, kembali ke ngomongin tentang Wenger tadi ya, I think we have to judge him over time. I don't believe it's been like 8 years. Yeah, 8 years. No. I'm actually gonna go to that ya. In a sense, kalau gue nggak percaya kalau kita bilang Wenger out, is Wenger out tengah musim. I don't believe in ganti nakoda suatu kapal setengah musim. But standar gue di awal musim adalah if given the amount of preparation yang udah ada, and every coach should be able untuk bisa melihat ke depan, have a plan. Given the time yang ada musim ini dibandingin musim lalu, ekspektasi gue adalah
musim ini akan lebih improve daripada musim lalu. And if this continues, it's not gonna happen. And sorry to say, he has to go. Lo tau gak seberapa fucked up-nya Arsenal musim kemarin pas di game hari Sabtu itu lagi? Sampai Shot on goal. ada ya zero shot on goal sampai menit 90 gitu. Cuma gini, fucked up itu udah ada penalti buat United yang gagal. Nobody talk about it. Enggak ada kartu merah, udah ada kartu merah buat Jack Grealish. Orang yang ngomong gitu deh, orang ngomongin Arsenal fucked up. Pange. Itu simpel. Bukan cuma karena itu aja. Karena fans Arsenal itu rasional banget. We don't believe in conspiracy theories. Oke, good. Oke. Kita akan balik lagi nanti ngobrol-ngobrol soal Arsenal lagi, lebih para pemain yang sangat spesial. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin bahwa yang kedua ada pengumuman apa? Oh ya, kalau sampai weekend, member kita di Twitter nyampe 3.000 dan like kita di Facebook nyampe 300, kita bagiin jersey gratis ke salah satu orang. Jadi kalau jersey gratis, jangan lupa follow Twitter @bola total dan like kita di Facebook. Jangan kemana-mana, tunggu di segmen selanjutnya.